Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita dan Nabi kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas satu ayat dalam surah An-Nisa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, mereka itulah akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat Allah atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang paling baik kelak di akhirat. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini budak yang dimerdekakan Nabi. Makanya disebut Thauban Maular Rasul. Thauban ini sahabat yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tidak memandang wajah Rasul, maka akan terasa sakit pada seluruh kujur badannya. Sampai satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam safar, Thauban tidak tahu, sehingga dia terkadang datang ke masjid Nabi, tidak dilihatnya Nabi, atau di tempat-tempat yang Nabi SAW biasa duduk di situ pun tidak diketemukan, sehingga dia bertanya kemana Rasul. Maka orang-orang menyebutnya dia sedang safar. Disitulah dia mulai sakit, karena satu hari tidak memandang wajah Rasul, maka dia langsung sakit. Dan sakitnya semakin memarah, sehingga sampai dia tidak bisa bangun. Ketika Nabi SAW pulang dari safar, maka Nabi SAW mendengar bahwa Thauban sedang sakit parah. Maka Rasul kemudian mengunjungi Thauban radhiyallahu an, kemudian bertanya, apa yang membuat anda sakit? Disitulah Thauban radhiyallahu an kemudian bicara dengan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Kalau satu hari saja aku tidak menatap wajahmu, maka aku akan sakit seperti ini. Dan tertambah-tambah sakitku apabila aku mengenang kematianku dan kematian dirimu, karena pasti kita akan meninggal. Dan aku tahu kalaupun Allah takdirkan aku masuk sorga, pasti sorgaku berada di bawah dan sorgamu pasti ada di atas, dan pasti saya tidak akan memandang wajahmu sekalipun masuk sorga. Dari sini kemudian Thauban terhenti dan Rasul SAW terdiam. Ketika Nabi SAW terdiam, itulah Jibril datang, kemudian menurunkan surah An-Nisa 69 ini. Turunlah ayat ini, wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka barang siapa yang mentaati Allah sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat Allah atas mereka, merekalah para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang saleh, dan merekalah teman terbaik di akhirat. Artinya bahwa siapapun yang mencintai Nabi SAW, maka dia akan bersama orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama
tentang pentingnya kita ini mengambil qudwah, mengambil contoh dalam kehidupan kita. 17 kali saya, anda dan siapapun yang melaksanakan salat 5 waktu, kita senantiasa membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Minimal 17 kali kita membaca ayat ini. Itu kalau kita mencukupkan dengan salat wajib. Kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah, mungkin lebih daripada 17 kali kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim artinya kita meminta kepada Allah hidayah. Ihdina, ya Allah, anugerahkan hidayahmu kepada kami untuk meniti jalanmu yang lurus. Siapa yang menempuh jalan yang lurus itu? Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kau anugerahkan nikmat atas mereka. Siapa yang diberikan nikmat dan dianugerahkan nikmat atas mereka? Inilah dijelaskan dalam surah An-Nisa 69. Maksudnya orang-orang yang diberikan nikmat adalah para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jadi kita meminta dalam salat kita agar kita bisa mengikuti orang-orang ini, bisa mengikuti para nabi, bisa mengikuti para siddiqin, bisa mengikuti para syuhada, dan bisa mengikuti orang-orang saleh. Karena kelompok-kelompok inilah qudwatun hasanah, inilah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka para nabi adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah yang Allah telah berikan kepada mereka, kata Allah, fabihudahum iqtadi. Iqtadi itu artinya ikuti hidayah itu. Hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka para nabi, ikuti. Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah diutus kepada kita, maka ikutilah dia. Itulah contoh terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Rasul itu contoh yang baik bagi kita untuk kita ikuti. Bahkan tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya dibanding memuji akhlak Rasul dan tidak pernah memuji para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang paling agung. Artinya kalau kita ini ingin mencontoh manusia terbaik, contohlah para nabi, khususnya nabi kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita ini telah mengumpulkan apa yang terpisah pada seluruh para nabi. Itu dikumpulkan pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua akhlak para nabi ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu an pernah ditanya tentang akhlaknya Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Dan isi Al-Quran itu kisah-kisah para nabi. Seolah-olah kesabaran yang ada pada diri Ayub ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah
kelembutan yang ada pada Harun alaihi salam ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua ujian yang pernah menimpa para nabi pernah diujikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantaslah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh teladan bagi kita, baik ketika kita mendapatkan musibah ataupun ketika mendapatkan nikmat. Semua sudah pernah dirasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya contohlah mereka, contohlah para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Pelajari kisah-kisah mereka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwa kenapa Al-Quran itu sepertiganya bercerita tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu? Karena kisah itu jundun min junudillah, kata dia. Kisah itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bisa gunakan. Apabila kita sedang tertimpa musibah, mengacalah kepada Ayub alaihi salam. Apabila kita disakiti oleh orang-orang terdekat kita, mengacalah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apabila kita ditimpa dengan kematian putra-putri kita, bahkan Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya. Sebutkan apapun masalah kita, pandanglah para nabi itu. Kalaupun tidak, maka pandanglah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah apa saja, kalau kita memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa ringan dan tidak akan terpikul dengan berat. Karena apa yang kita rasakan pernah dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meninggal anaknya, semua anak-anak Rasul meninggal dan Rasul masih hidup, bahkan Rasul yang menguburkan mereka. Kalau kita ditimpa dengan kefakiran, Rasul pernah menjadi penggembala kambing dengan gaji upah yang sangat kecil, alal qararit. Kalau kita ditimpa musibah, entah diolok-olok, diejek, dibuli, difitnah, direndahkan, dilecehkan atau apalah namanya, maka Nabi SAW juga pernah dituduh tukang sihir, tukang tenun, perangkai syair, pemecah belah, macam-macam. Artinya bahwa semua musibah yang ada pada kita itu pernah dialami oleh Rasul. Bahkan yang dialami Rasul belum tentu kita alami. Makanya contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabihudahum iqtadih, kata Allah. Hidayah yang Allah berikan kepada mereka, ikuti mereka. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, atau kelompok yang kedua yang pantas kita jadikan contoh adalah as-siddiqin, para siddiqin. Siapa siddiqin ini? Siapa siddiqun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya Kalimur Rahman ketika memberikan makna as-siddiqun itu apa. Beliau mengatakan, humul ladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusul fa'alimul haqqa wa saddaquhu biyaqinihim wa bil qiyami bihi qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah. Yang dimaksud siddiqun, kata As-Sa'di. As-Sa'di ini guru daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka adalah orang yang sempurna keyakinannya, pembenarannya, kejujurannya terhadap apa yang datang dengannya para rasul. Mereka mengetahui kebenaran dan membenarkan dengan keyakinannya. Kemudian mereka berusaha menegakkan kebenaran itu, baik dengan ucapannya, dengan amalannya, dengan kondisinya, dan dakwahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain,
mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menggunakan akal mereka. Ketika di hadapan mereka ada kebenaran, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah siddiqun. Dan ini diisyaratkan kepada siapa? Kepada para sahabat. Ala ra'sihim Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Tentu dari seluruh para sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar. Itulah yang kemudian nama Abu Bakar di ujungnya disebut As-Siddiq, sehingga panggilannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling sempurna, membenarkan apapun yang datang dari Nabi SAW dengan keyakinannya tanpa ada keraguannya, dan berusaha untuk menegakkan kebenaran yang sudah diterima dari Nabi SAW, baik dari segi ucapannya, perbuatannya atau dakwahnya. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan iqtadu billadaini min ba'di, Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah dua manusia sepeninggalku, kata Rasul. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar. Kenapa Abu Bakar menjadi orang nomor 2 yang harus kita contoh? Karena dia adalah as-siddiqun. Memang betul-betul orang-orang yang pencinta kebenaran, yang sangat hakikat betul-betul dia pencinta kebenaran. Bahkan dia orang nomor 2 setelah Nabi SAW. Apa rahasia Abu Bakar sehingga dia menjadi orang nomor 2 setelah Nabi SAW yang harus kita cintai? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena Abu Bakar ini dia memiliki amalan yang tidak dimiliki para sahabat yang lainnya. Apa amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Amalan Abu Bakar Siddiq adalah bima waqara fi qalbihi. Apa yang ada dalam hatinya itu tidak ada di hati-hati para sahabat. Abu Bakar ini memiliki hati yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh seluruh para sahabat. Sebenarnya ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat sejarah para sahabat, contoh Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, itu pernah disiksa habis-habisan oleh majikannya Umayyah ibn Khalaf. Bahkan dia pernah diikat di batu, kemudian 3 hari dijemur di tengah-tengah terik matahari dan dicambuk sampai hampir mati. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Dia berusaha menikmati siksaan majikannya demi mempertahankan tauhid. Meski demikian, tetap Abu Bakar jauh lebih mulia dibandingkan Bilal. Ammar ibn Yasir, keluarganya dibantai oleh Abu Jahal. Pertama ibunya Sumayyah mati ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai ke perutnya, kemudian mati syahid. Kemudian suaminya Yasir tak kalah juga disiksa habis-habisan, kemudian mati syahid. Kemudian Ammar putranya disiksa supaya mengucapkan kalimat kufur, kalau tidak dia pun akan terkena nasib yang sama dengan ayah ibunya. Sampai Nabi SAW mengatakan, isbiru ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, karena tempat duduk kalian adalah surga. Meski keluarga Ammar ibn Yasir ini adalah keluarga yang pertama yang mati syahid dalam Islam, tetap Abu Bakar jauh lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan keluarga Ammar ibn Yasir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun dari segi infak, banyak para sahabat yang berinfak itu boleh jadi lebih besar infak mereka dibandingkan Abu Bakar, seperti Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi tetap Abu Bakar jauh lebih mulia, lebih baik dibandingkan Abdurrahman ibn Auf.
Bahkan sekiranya seluruh para sahabat dikumpulkan, kemudian dikumpulkan kebaikan mereka, ditimbang di sebuah neraca, dan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang di neraca satunya, maka iman Abu Bakar bisa menjangkau seluruh keimanan para sahabat, bahkan seluruh keimanan manusia selain Nabi SAW. Saking mulianya Abu Bakar itu. Makanya wajar kalau seandainya dia menjadi orang nomor 2 untuk kita contoh. Apa yang harus dicontohkan? Kenapa Abu Bakar luar biasa? Tadi saya katakan bima waqara fi qalbi, karena Abu Bakar ini punya hati yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Amalan itu ada 2, ikhwan. Ada yang disebut dengan amal zahir, ada yang disebut dengan amal batin. Amal zahir itu ya seperti salat, dari mulai takbir sampai salam itu zahir, tampak. Zakat nampak hartanya, haji nampak manasiknya, baca Quran nampak suaranya, hadir di majlis taklim juga nampak suaranya. Itu namanya amal zahir, nampak ibadahnya. Tetapi walaupun orang itu mengamalkan salat dari wajibnya sampai sunnahnya, mengamalkan puasa dari wajib sampai sunnahnya, mengamalkan zakat sampai sedekahnya, mengamalkan haji dan umrohnya, dan amalan zahir yang lainnya, tidak akan diterima kecuali kalau amalan hatinya diterima. Tapi kalau amalan hatinya tidak diterima, maka amalan badannya juga tidak akan diterima. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengkisahkan tentang kisah Habil dan Qabil, di mana keduanya berkorban, dan Allah terima korbannya Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Kemudian Habil menasihati Qabil dan mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, Allah tidak akan menerima amalan siapapun kecuali bersumber dari ketakwaan. Dan Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam, di hati, itulah takwa. Yang Nabi SAW katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jahat, jahat semuanya. Itulah hati manusia. Kalau hati manusia baik, hati manusia bersih, hati manusia dipenuhi dengan kebersihan, tidak ada penyakit-penyakit di dalamnya, maka amalan zahir dengan sendirinya akan ditolak oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salat 1 rakaat dengan kejernihan hati itu lebih baik dari seumur hidup dia salat tapi dipenuhi dengan kekotoran hati. Sedekah walaupun boleh jadi mungkin 1.000, 2.000 perak, tapi dengan kejernihan hati dan keikhlasannya jauh lebih baik dibandingkan triliunan orang sedekah kalau dikotori hatinya dengan riya, ujub, sum'ah dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, membaca satu ayat Al-Quran tapi dengan kejernihan hati dan keikhlasannya jauh lebih baik dibandingkan menghatamkan Quran asik bolak-balik dihatamkan, tapi dia membaca tidak dengan kejernihan hati, penuh dengan riya dan ujub. Itulah yang menjadikan kenapa Abu Bakar Siddiq itu unggul dibandingkan seluruh para sahabat, karena dia punya kejernihan hati yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Apakah para sahabat ada yang tidak jernih hatinya? Ingat pada minggu yang lalu ketika kita memahami makna takwa, ketika Nabi SAW kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba sahabat menceritakan tentang seorang sahabat yang penuh kehidupannya dengan ibadah. Bahkan dinilai tidak ada yang bisa menandingi sahabat itu dalam ibadahnya. Saking rajinnya salat malamnya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, zikirnya dan begitu seterusnya. Dipuji banyak sahabat.
ketika mereka sedang berbicara tentang sahabat itu, rupanya datang pula sahabat yang dibicarakan itu. Tapi ketika Rasul melihat wajahnya, Rasul mengatakan wajah orang itu penuh dengan sentuhan setan. Sahabat lain heran, ya Rasulullah, setahu kami tidak ada yang lebih ibadahnya dibandingkan dia. Kenapa kau katakan di wajahnya ada sentuhan setan? Kata Rasul, nanti kalian akan tahu. Tiba-tiba kemudian sahabat yang dibicarakan datang dan bergabung dalam majlis itu. Kemudian Rasul bertanya dengan jujur dan mengatakan, wahai fulan, jawablah dengan jujur. Kata sahabat ini, tentu wahai Rasul. Apakah apabila engkau pergi menemui kaummu, menemui kabilahmu, ada dalam hatimu perasaan bahwa engkau lebih baik dibandingkan mereka? Maka sahabat ini mengatakan, iya wahai Rasul, pantaslah, kata Rasul, di wajahmu penuh dengan sentuhan setan. Karena dia merasa ujub masalahnya. Dia merasa lebih baik dibandingkan kaumnya. Makanya ada istilah, kalau orang melakukan dosa, sepanjang hayatnya dia berdosa, kemudian hidayah masuk ke dalam hatinya dan dia menyesal, kemudian menangis karena dosanya, jauh lebih baik dibandingkan yang kehidupannya dipenuhi dengan ibadah seumur hidupnya, tapi dalam hatinya ada ujub, seolah-olah dia lebih baik dibandingkan orang. Itulah hati yang dimiliki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hati yang sangat bersih, yang tidak ada keraguan dengan kebenaran yang datang kepada Rasul. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika semua orang-orang yang sudah memeluk Islam, para sahabat, ada keraguan, betul tak Rasul itu melakukan Isra Mi'raj? Karena akal menolaknya. Macam mana Rasul bisa melakukan perjalanan sengebut itu dalam satu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa melintasi beberapa langit sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, pulang lagi ke Mekah? Logika tidak menerimanya. Hampir para sahabat ada yang ragu-ragu tentang kisah itu, sehingga ada orang kafir datang kepada Abu Bakar, karena ketika peristiwa dikumpulkannya manusia oleh Abu Jahal, Abu Bakar tidak hadir. Sehingga adalah orang musyrik datang menemui Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, inna sahibah, kesungguhnya kawanmu si Muhammad itu telah mengarang sebuah cerita. Kemudian ceritakan, masa iya dalam satu malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Aqsa, balik lagi ke Haram, dalam satu malam loh Abu Bakar. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Dia tidak ada kekotoran dalam hatinya. Dia justru membantah dengan menjawab yang tidak bisa lagi dibantah. Apa kata Abu Bakar? Wahai fulan, kalau seandainya Nabiku, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sebuah peristiwa yang jauh lebih mustahil daripada peristiwa Isra Mi'raj, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Apa kata Abu Bakar? Kalau Rasul dia menceritakan sebuah cerita yang dalam cerita itu lebih menghayal lagi dibandingkan peristiwa Isra Mi'raj, la saddaqtuha, aku akan membenarkannya. Aku yang pertama kali membenarkannya. Sejak itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq, karena dia membenarkan apapun yang diceritakan Nabi, masuk akal ataupun tidak masuk di akal. Dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Di tengah-tengah para sahabat ada keraguan dengan Rasul, dia tidak ada keraguan setitik pun di hatinya. Makanya wajar kalau seandainya keunggulan Abu Bakar itu bukan dari segi sedekah, karena sedekah banyak yang lebih sedekah, lebih besar sedekahnya dibandingkan Abu Bakar. Bukan dari segi salat, karena banyak sahabat yang jauh lebih hebat salatnya. Bukan dari segi Al-Quran, bahkan lebih banyak lagi sahabat yang pakar-pakar Quran. Tapi kelebihan Abu Bakar itu bima waqara fi qalbi, karena dia punya hati yang jernih dan bersih yang tidak ada pada sahabat yang lainnya. Makanya sudah wajar manusia kedua yang wajib kita contoh dalam kehidupan kita adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
kemudian Umar, kemudian sahabat yang lainnya. Dan secara umum para sahabat Nabi SAW adalah orang yang layak dicontoh, karena dialah atau merekalah para sahabat yang betul-betul telah mencontoh Rasul dengan raga-raga mereka, dengan waktu dan dana mereka, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka, sehingga para sahabat layak dicontoh. Saya akan contohkan beberapa riwayat. Pertama, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Saumu thalathati ayyami min kulli syahrin wa salatu duha was-salatu duha wa naumu ala witri." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Pertama dengan puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Kemudian yang kedua salat duha, dan yang ketiga salat witir sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, la ada'uhunna hatta amut. Aku tidak pernah meninggalkan apa yang diwasiatkan Rasul itu sampai kematian menjemputku. Begitulah taslimnya para sahabat, ikhwan. Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah, maka wasiat itu dipegang Abu Hurairah sampai menjemput wafatnya. Dia tidak pernah meninggalkan Ayyamul Bid, dia tidak pernah meninggalkan duha, bahkan tidak pernah meninggalkan witir sebelum tidur, karena itu wasiat Rasul kepada dirinya. Atau contoh yang lain, dijelaskan dari Amr ibn Aus rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, haddatsani Ambasatu ibnu Abi Sufyan, telah menceritakan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan, fi maradihi, saat dia merasakan sakit, alladzi mata fihi, yang membuat mati karena sakitnya, bihaditsin yatasaru ilaihi, dengan sebuah hadis yang ia membisikkan dengan hadis itu ke telingaku. Qala, dia mengatakan, sami'tu Umma Habibata, kata Ambasah berbisik kepada Amr ibn Aus, aku mendengar Ummu Habibah, istri Nabi Ummu Habibah itu. Sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar, Ummu Habibah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat, maksudnya rawatib, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib, ba'diyah dan qabliyah, pada satu hari itu malam dan siangnya, maka akan dibangunkan padanya 1 istana di sorga. Qalat Ummu Habibah, maka Ummu Habibah berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, ketika aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Nabi. Seumur hidupku aku tidak pernah meninggalkannya. Kemudian kata Ambasah yang mendengar hadis itu dari Ummi Habibah, dia mengatakan, fama taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Kata Ambasah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Ummi Habibah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr ibn Aus, yang ia meminta kepada Ambasah untuk menceritakan hadis dari Rasul, dia pun mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Ambasah, dan Ambasah mendengar dari Ummi Habibah, dan Ummi Habibah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya. Itulah para sahabat. Mereka adalah orang yang paling mencontoh Rasul. Maka kalau kita ingin mencontoh, contohlah orang yang paling mencontoh Rasul.
setelah Nabi SAW, dan mereka para sahabat. Ya. Atau contoh yang lainnya dari ibni Abi Layla, qala, dia mengatakan dari ibnu Abi Layla, dia mengatakan haddatsani Ali, telah menceritakan kepadaku Ali bin Abi Thalib, anna Fatimah ta'atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi ma talqa fi yadiha min alamir raha wa balghaha annaha ja'ahu raqiqun fa'atathu tas'aluhu khadiman falam tusadifuhu fadzakartu dzalika li Aisyah radhiyallahu anha falamma jaa akhbarathu Aisyah qala faja'ana wa qad akhadna madaji'ina fadhahabna naqum faqala ala makanikum faqa'ada baini wa bainaha hatta wajadtu barda qadamayhi ala batni faqala ala adullukuma ala khairi mimma sa'altuma idza akhadtuma madaji'akuma aw awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 fahuwa khairun lakuma min khadimin faqala Ali fama taraktuha mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qila wala lailatas sifin qala wala lailatas sifin rawahul Bukhari. Jadi Ibnu Abi Layla ini menceritakan dari Ali radhiyallahu anhu, satu hari Fatimah ini dia mengadu karena keletihan, karena semua urusan rumah tangga itu dipegang Fatimah, enggak ada pembantu di rumah Fatimah itu, padahal dia putri Nabi, sehingga dia harus mencari kayu bakar. Kemudian dia pun harus mematah-matahkan kayu bakar, belum lagi mengadon-adonan, kemudian lagi memasak, mengepel, menyapu, mengurus anak, sehingga rusaklah kaki dan tangannya. Keletihan. Akhirnya dia mendengar Rasul baru pulang dari peperangan membawa tawanan banyak. Dia berkeinginan untuk meminta satu budaknya untuk menjadi pembantu di rumahnya. Datanglah dia kepada Rasul. Rupanya tidak berjumpa dengan Rasul, berjumpa dengan Aisyah, diceritakan kepada Aisyah. Kemudian dia pun pergi, Aisyah menceritakan kepada Nabi. Maka Nabi pun merasakan apa yang dirasakan putrinya Fatimah. Dia pun datang ke rumah Ali, karena Ali adalah suami dari Fatimah. Maka Rasul kemudian mendudukkan keduanya. Kemudian kata Nabi SAW, aku sudah dengar apa yang kalian minta. Tetapi kata Nabi SAW, ala adullukuma ala khairim mimma sa'altuma, maukah kutunjukkan kepada kalian berdua, kuajarkan beberapa kalimat jauh lebih baik daripada yang kalian minta. Kemudian Ali dan Fatimah mengatakan, tentu wahai Rasul, kalimat apa itu? Maka Nabi SAW bertasbihlah 33 sebelum tidurmu, bertahmidlah 33 sebelum tidurmu, bertakbirlah 34 sebelum tidurmu, jadi genap 100. Tasbih 30, tahmid 30, takbir 34. 33, 33 dan 34. Kemudian kata Rasul, kalau engkau lakukan jauh lebih baik dibandingkan engkau memiliki pembantu. Maka akhirnya keduanya memilih kalimat itu yang dibaca sebelum tidur dan tidak lagi meminta pembantu, padahal mereka berhajat kepada pembantu. Kata Ali radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Rasul, wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar, wafatnya Utsman, kemudian terjadi perang Siffin, dia mengatakan, demi Allah, walaupun di tengah-tengah peperangan Siffin, aku tidak pernah meninggalkan 3 kalimat itu sejak aku mendengar dari Nabi SAW. Lihat bagaimana istiqomah para sahabat di dalam menjalankan sunnah Rasul. Mereka tidak pernah meninggalkan apapun yang menjadi tanggung jawab bagi mereka dari wejangan-wejangan Nabi SAW kepada mereka. Sehingga wajar kalau para sahabat itu adalah manusia kedua setelah Nabi SAW, kelompok yang patut kita contoh. Mereka lah qudwatun hasanah setelah Rasulullah. Itulah yang disebut para siddiqin, dan mereka juga para syuhada.
Mereka para syuhada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati syahid ketika mengimami salat subuh, ditikam oleh seorang Majusi Abu Lu'lu sampai mati. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mati syahid ketika dia berjalan hendak melaksanakan salat subuh, di tengah jalan ditikam oleh Abdurrahman ibn Mulzam. Kemudian dengan tikamannya itu menyebabkan Ali meninggal, mati syahid. Kemudian Utsman ketika dia sedang berpuasa dan membaca Al-Quran ditikam oleh kelompok Sabaiyah, bahkan dibunuh secara sadis, mati syahid. Dan mereka adalah para syuhada. Mereka adalah para syuhada. Itulah contoh-contoh kita. Dan yang terakhir tentunya Allah mengatakan wassalihin, para salihin, para ulama. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewarisi dinar dan dirham. Walakin warasul ilma, mereka mewariskan ilmu, maksudnya mewarisi para ulama. Faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu maka dia mendapatkan bagian yang sangat besar dalam Islam. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Contoh para ulama, tentu para ulama yang berkompeten, yang rabbani, yang mumpuni ilmunya, yang memiliki akhlak dan adab, ya, betul-betul ulama. Karena ada orang-orang yang mengaku ulama, tidak ada ulama, rupanya dia bukan ulama. Tercermin dari akhlaknya, tercermin dari adabnya, tidak ada. Dia ngoceh soal agama tapi adab tidak ada. Padahal di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, banyak orang yang hadir di majlis Imam Ahmad itu tidak mengambil riwayat, tapi mereka mengambil adab. Bahkan bukan setahun, 2 tahun, ada yang sampai 40 tahun hanya ingin mencari adab kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Karena ilmu ini harus melahirkan adab. Kalau tidak ada adab, percuma ilmu itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena para ulama juga mereka berusaha meniru para sahabat. Dijelaskan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memuji gurunya Ibnu Taimiyah, ketika meriwayatkan mendengar hadis Nabi SAW dari Abi Umamah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasul bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setelah solat wajib dan terus didawamkan, maka dia akan ada jaminan masuk sorga, dan tidak ada yang menghalangi masuk sorga kecuali kematiannya. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa balagani an syaikhina, telah sampai kepadaku dari guru aku, maksudnya Abil Abbas Ibn Taimiyah, dia mengatakan qaddasallahu ruha annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin. Kata Ibnu Taimiyah, Abul Abbas, dia mengatakan ketika dia membaca hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setelah sholat. Begitulah para ulama. Kalau itu tahu sunnah Nabi SAW, mereka tidak akan meninggalkan walaupun itu sunnah. Bahkan sekali Al-Imam Ibnu Utsaimin ketika dia menjelaskan dalam Syarah Bulughul Maram, ketika dia mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib, dia mengatakan as-sawabu indi, yang betul menurut pendapatku, kata Imam Ibnu Utsaimin, anna ghuslal jum'ati wajibun, bahwa mandi Jumat itu wajib, ala kulli insanin, atas setiap manusia, ma taraktuhu mundu alimtu bihadzal hadis. Aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat sejak aku tahu hadis ini. Begitu para ulama. Mereka tidak akan meninggalkan apapun dari sunnah Nabi SAW, dan mereka berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga wajar para ulama rabbani, para ulama salaf, mereka adalah qudwah terbaik dalam kehidupan kita. Maka kalau ingin mencontoh, contohlah mereka, Rasul SAW, kemudian para sahabat, kemudian para ulama, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan manusia-manusia yang berusaha untuk kembali kepada pemahaman mereka.